Kita ke basic dulu kok. 15 usaha tadi yang kau ketemukan lagi sakit. Itu penyakitnya pada umumnya apa? Yang tadi Bang, ya. Jadi bisnis mereka itu tidak untung. Kenapa tidak untung? Nggak ngerti cara dapat pembeli. Untung 10 pakai 10 itu bahaya Bang. Kalau untung 10 pakailah 3. Gitu. Tujuannya ini ya, apakah itu menjadi modal usaha tambahan atau ini untuk diinvestasikan ya, atau ini nanti itu ditabung gitu kan. Karena kejadian tidak terduga itu nggak ada yang pernah tahu. Ketika kita bikin produk di awal itu ya, dari awal sebelum diluncurin ke pasar itu harus mendefinisikan siapa market kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Surono di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Kali ini ruang tamu didatangi oleh, ini kita akan mengupas dan ngulik ini berapa hal ini, karena beliau pengusaha iya, founder salah satu lembaga yang menaungi bidang usaha juga iya. Kita akan banyak belajar dari beliau lah, dari obrolan santai tapi berisi kali ini berkesah di ruang tamu dengan founder klinik UMKM Palembang, Koko Suwandi Hermawan. Halo. Sore kok. Ya, sorry Bang. Dari Banyuasin. Dari Banyuasin Bang, biasa Bang. Membangun negara Bang. Membangun negara. Bahasanya langsung bahasa tinggi benar. Emang di Banyuasin ada kerjaan apa tadi? Tadi itu saya kebetulan kan ada main bisnis tenda Sarnafil itu ya. Nah tadi ada pesanan dari PUPR, saya mesti dirikan di sana gitu kan, ngarahin orang gimana caranya untuk pasang ini pasang itu segala macam seperti itu. Tapi memang harus Koko nih yang terjun langsung. Namanya usaha kecil lah ya, usaha kecil-kecil ya, jadi nggak terlalu pakai banyak anak buah gitu. Aduh, ini bentuk rendah hati nih pengunjung. Tapi kita nanti dulu bahas soal usaha beliau yang terpal tadi. Saya mau bahas soal yang founder klinik UMKM. Tertarik saya dengan hal ini. Ya, Bang. Ini apa sih kok? Jadi ya, klinik UMKM itu adalah sebuah komunitas belajar bisnis. Oke. Dan saat ini komunitas belajar bisnis ini adalah yang terbesar di Palembang dan paling aktif. Paling aktif? Paling aktif. Kenapa saya bilang paling aktif? Karena tiap hari itu ya member-member itu dapat suplemen artikel bisnis gitu kan. Dan artikel bisnis ini biasanya itu temanya itu adalah tentang pemasaran, tentang bisnis, tentang manajemen gitu, tentang self development ya, pengembangan diri. Seperti itu Bang. Ini nih klinik, ini kayak bahasa kedokteran ini kok. Betul. Kenapa coba? Betul Bang. Jadi ya, kenapa namanya itu klinik UMKM? Awalnya itu kami ini cuma 15 orang. Oke. Ya kan, dan member yang 15 orang ini bisnisnya itu saya nilai sakit gitu ya, sakit ya kan, tidak sehat, tidak untung, nggak profit ya kan, banyak masalah ya, produknya juga itu tidak standar, anak buahnya juga kerjanya itu berantakan. Nah saya kumpulin, mau nggak kalian tumbuh gitu lebih baik? Oke, maulah kali tawarin gitu. Bayar nggak? Ya nggak bayar. Saya bilang kita teman gitu kan. Teman, saya coba untuk bantuin. Makanya namanya itu adalah klinik awalnya itu kan. Kenapa UMKM? Karena usaha kecil. Gitu. Ya, kalau usaha besar tidak usah saya bantu. Ya, orang-orang dengan usaha besar itu sudah pintar, duitnya ada, anak buahnya banyak, dan mereka bisa ngatasin masalah mereka sendiri. Gitu kan. Jadi untuk usaha yang gede-gede ini ya nggak perlu di. Nanti dulu. Ini apa ya, buka klinik untuk kawan-kawan yang usahanya lagi sakit. Lagi sakit dalam tanda kutip, bentar lagi bangkrut lagi gitu. Betul, dan saya jadi dokternya gitu loh, ibarat itu ya, dokter bisnisnya gitu Bang. Ya kan. Nah, ternyata seiring waktu dari 15 orangnya tumbuh jadi 30. Ya kan, tumbuh jadi 30, lalu juga tumbuh jadi 100, 200, ya 400. Ya kan. Nah, 500, begitu 500, ikan-ikan gede masuk semua, pengusaha-pengusaha gede masuk semua. Gitu, pengusaha gede, dan sekarang sampai 1000 gitu. Kadang saya juga sendiri juga bingung ya, itu pengusaha-pengusaha gede itu ngapain gitu loh join di komunitas yang kami ini orang-orang kecil semua. Tapi gitu. nanti dulu, niatan awal mau ngobati kawan-kawan itu kenapa tuh kok? Ya temen gitu, ya temen. Jadi kita kan Bang, orang kalau sudah usaha ya pakai kaki mereka sendiri nih ya, dia mau berdikari, itu harus kita dukung. Dia tidak minta bantuan pemerintah aja tuh, pemerintah sudah harus terima kasih Bang. Ya kan, dia punya rasa kebanggaan gitu loh, ya berdiri di kaki sendiri, tidak minta bantuan pemerintah, tidak nyusahin orang lain. Ya kan, Abang sekarang pikir lah ya, mau nggak 15 itu sekarang jadi
masalah sosial masyarakat. Jangan dong. Jangan gitu kan. Nah, makanya kan kalau kita tolong ya mereka tumbuh, dan mereka sekarang bisnisnya sehat sekali gitu, tumbuh gitu Bang. Kita ke basic dulu kok. 15 usaha tadi yang kau ketemukan lagi sakit. Itu penyakitnya pada umumnya apa? Yang tadi Bang, ya. Jadi bisnis mereka itu tidak untung. Kenapa tidak untung? Nggak ngerti cara dapat pembeli. Gitu kan. Sudah dapat pembeli, ya pembelinya itu tidak diurusin. Gitu kan. Produknya itu tidak standar. Ya, tidak, kualitasnya juga itu payah. Seperti itu. Kemasannya juga jelek. Gitu kan. Nah, itu dari sana kan kita ajarin. Ya, saya ajarin cara desain gitu kan, bahwa harus perlu bikin kemasan yang baik, ya. Lalu juga ya kalau secara bisnis itu harus punya kartu nama lah, ya kan, dan sebagainya lah. Kita angkat dia punya bisnis. Kadang beberapa orang tuh berpikir bahwa wah nggak usah gitu, ya kan, padahal nggak bisa gitu. Itu suatu kebutuhan. Berat tidak mengobati 15 awal itu? Perlu waktu berapa lama? Karena waktu ini Bang, ya, karena namanya waktu itu tidak usah ditunggu, ya kan, tidak usah dicari juga, dia akan maju terus gitu, ya enggak. Dan memang selama memang niat awal kita tuh ikhlas bantuin, ya, jadi berapapun lamanya itu kita jalanin. Dan saya kira ini sekarang sudah 1 tahun lebih gitu, bisnis mereka lebih baik semua gitu. Lebih baik dari yang kemarin. Lebih baik. Dan bahkan, dari bukti lebih baiknya ini pengunjung dari 15 sekarang sampai 1, sekarang sudah 1021 member klinik UMKM. Nah, sekarang ngobatinya gimana tuh? Masih dengan metode lama atau sudah ada metode baru? Jadi yang penting itu adalah rutin diceramahin. Itu ya, rutin sharing lah, rutin dikasih sharing, kasih materi. Yang tadi kan saya bilang kan, masalah dari bisnis itu kan nggak jauh-jauh dari apa? Manajemennya berantakan, sistem tidak ada. Lalu juga cara dapat pembeli bingung. Gimana sih sebenarnya cara dapat pembeli? Nah, itu yang saya sharing terus gitu, ya. Seperti itu. Lalu juga kalau sudah benar, orang kalau sudah benar ini kadang aneh-aneh. Nah, yang aneh-aneh juga kita minta jangan seperti itu. Aneh-aneh itu seperti apa? Satu contoh kok. Ya, contoh yang aneh-aneh itu misalkan kan dia kira bisnisnya sudah bisa jalan sendiri. Ya kan? Ya sudah, dia mulai pergi-pergi kemana-mana, mulai hedon. Oh, ninggalkan, tidak lagi ngawasi. Ya, gitu. nggak ngawasin bisnisnya. Ya, kemudian juga duit usaha dipakai beli mobil, seperti itu, gitu kan? Memang hal yang salah itu kok. Atau gimana? Kalau jadi Bang, yang coba. Kalau saya ini selalu menggunakan prinsip hiduplah di bawah kemampuan Bang. Ya, hiduplah di bawah kemampuan gitu. Apalagi sekarang apa? Ya, untung 10 pakai 10 itu bahaya Bang. Kalau untung 10 pakailah 3. Gitu. Tujuannya ini ya, apakah itu menjadi modal usaha tambahan, atau ini untuk diinvestasikan, ya, atau ini nanti itu ditabung gitu kan. Karena kejadian tidak terduga tuh nggak ada yang pernah tahu gitu, ya nggak, apakah ada masalah gitu kan, apakah terjadi sesuatu, kebakaran kek gitu kan, atau barangnya itu dimaling orang. Nah, ketika terjadi hal-hal buruk itu kita masih lebih siap, kita tidak langsung kolaps gitu. Jadi kalau misalkan dapat 10 jangan pakai 10 kan, dapat 10 pakailah 3. Nah, itu yang kita ajarin gitu. Waduh, ini pengunjung belum apa-apa saya sudah dapat satu ilmu ini. Ini saya tertarik menjadi pengusaha nih. Saya modalnya dicari dulu ini. Kok sekarang saya tanya, ini UMKM yang yang terdaftar dalam ini anggota atau apa sistemnya mereka? Kita ini sebuah komunitas. Kan komunitas. Jadi saya selalu sebutnya sebagai komunitas belajar bisnis, gitu, ya kan. Nah, member gimana kalau misalkan mau join? Ya, saya sih sangat terbuka sekali, ya. Apakah Anda saat ini sudah jadi pengusaha atau cita-citanya mau jadi pengusaha? Itu pun tetap kita terima. Kenapa? Ya, banyak sekali orang ya itu yang punya cita-cita jadi pengusaha tapi nggak tahu mau mulai dari mana, langkah pertama itu apa, itu kok gitu. Lalu tahu langkah pertama takutnya minta ampun, takut rugi lah ya, takut kehilangan apa gitu kan, takut nggak bisa ya, takut ini takut itu, banyak sekali ketakutan gitu. Nah, itu yang kami ya coba untuk sembuhkan seperti itu. Ya, jadi ini maaf ini kok ya, biasanya kan kalau ini biasa kita ya pengunjung ya, ada grup komunitasnya ini ada biaya pendaftarannya lah, ada biaya untuk keanggotaannya yang lain-lain. Ini ada juga nggak di sini? Sampai hari ini ya sudah 1 tahun lebih tidak pernah ada 1 rupiah yang kami pungut
untuk belajar seperti itu. Dan saya sendiri juga tidak pernah keluar Rp1 untuk membiayain komunitas ini. Jadi proses belajarnya bagaimana? Lewat grup WA itu? Ya, kan kebetulan grup WhatsApp sekarang ini sudah bisa tembus 1024 membernya itu, gitu kan. Nah, jadi ngumpul di sana. Kalau lebih gimana? Sekarang saya bahkan sudah bikin 1000. Saya bikin grup WhatsApp kedua sekarang sudah nih, dan sudah tembus 150 orang lagi hampir ini grup kedua ini. Sama nih klinik UMKM juga. Sama klinik UMKM juga untuk menjembatani ya orang-orang yang mau terus join, nambah terus bang mereka ini. Nggak, ini yang usaha yang tidak dibatasi juga kayak mau kuliner, nggak dibatasin, jasa bisnis. juga. Kita akan bicara ini adalah kelas bisnis. Kalau saya sebagai pendiri kelas bisnis, jelas orang yang punya bisnis apapun silakan datang gitu, karena ilmu yang kita kasih itu juga sangat general gitu kan, prinsip-prinsip bisnis yang benar seperti apa gitu. Sekarang kasih dong kok, anggap ini jadi kelas ini jadi kelas klinik UMKM nih. Tips awal ketika mau jadi pengusaha UMKM lah. Yang paling pertama itu adalah kan itu jelas mau jadi pengusaha itu harus ada produk. Ya, benar. Ya enggak? Nah, produknya ini apa? Apakah barang fisik atau jasa? Ya kan? Nah, itu tentukan dulu. Ya, kemudian produk atau jasa ini mau menjadi solusi atas apa? Gitu. Jangan sampai barang ini dibikin lalu kemudian bingung nanti itu mau jual kemana. Gitu kan, contoh sekarang kita bikin adalah apa, baju XXXL. Ya, benar. Nah, kalau saya bikin baju super besar, kira-kira menurut abang nih targetnya siapa? Ya orang-orang dengan orang gemuk gitu kan, super gemuk seperti itu, ya enggak? Atau adalah apa, snack yang memang rendah gula gitu. Tujuannya apa? Untuk orang-orang yang mungkin ada masalah sama diabetes seperti itu. Jadi kita bikin produk itu yaitu dari awal sudah harus kebayang dulu target market kita ini siapa. Nah, banyak orang ini tidak membayangkan produk mereka ini mau menjadi solusi atas apa kan, sehingga tidak ketemu target mereka ini siapa. Bikin aja gitu loh, yang penting bikin, luncurin ke pasar gitu kan, dikiranya bahwa apa, barang saya ini masalahnya bisa diterima semua orang. Enggak. Saya bilang tidak ada satupun produk itu yang untuk semua orang. Bahkan udara sekalipun, bahkan beras sekalipun yang dimakan semua orang. Abang percaya nggak? Saya bilang bahwa beras pun tidak untuk dijual ke semua orang. Udara pun tidak. Nah, maksudnya gimana? Gini. Ya, coba. Ada satu tabung bang, tabung oksigen. Ya, kita ini kan bernapas dari oksigen nih. Oksigen itu dibutuhkan manusia. Saya masalahnya, saya jual satu tabung oksigen ini ke abang. Abang mana mau beli? Kenapa? Abang bisa bernapas secara bebas. Iya. Dadang tidak butuh gitu loh, tidak butuh satu tabung oksigen ini. Apalagi satu tabung ini harganya 150.000. Saya kasih ke abang, belilah udara ini, oksigen ini. Abang mau beli? Enggak. Kenapa? Karena abang tidak sakit, gitu kan? Nah, barang ini satu tabung oksigen ini ada marketnya nggak? Ada, dan itu harus ketemu, gitu kan? Barang yang paling dibutuhkan semua orang pun tidak semua orang mau beli. Bayangin tuh udara tadi, beras. Sekarang kita bicara beras, ya enggak? Beras, saya tanya, apakah contoh nih, kan masyarakat kalangan bawah itu siap beli beras premium? Belum. Ya enggak? Atau beras bansos itu dikasih ke orang-orang kaya makan, mau nggak mereka suruh beli? Enggak juga. Iya kan? Jadi orang-orang kaya itu maunya apa? Beli beras premium. Dan orang-orang kalangan bawah maunya beli beras yang murah-murah aja gitu loh, agak sedikit keras nggak apa-apa gitu, tidak pulen nggak apa-apa, yang penting beras. Bayangin tuh beras pun kan kita kira bahwa beras itu bisa dijual ke semua orang, ternyata enggak. Beras paling murah jual ke orang yang paling kaya, nggak mau beli dia, gitu kan. Nah, beras paling bagus jual ke orang yang kalangan bawah, nggak sanggup beli. Berarti memang ada buat saja dulu, karena pangsa pasar itu tetap ada kok ya. Enggak, tidak seperti itu. Jadi produk ini untuk siapa dulu? Kita tuh mesti harus fokus dengan target market kita. Jangan pernah, nah ini teman-teman pengunjung Jadi jangan pernah berpikir bahwa produk kita ini untuk semua orang. Tidak ada satupun produk itu yang tercipta untuk semua orang. Nggak ada. Abang sebutkan satu barang apa yang bisa untuk semua orang? Nggak ada, memang nggak ada. Nggak ada, ya kan? Kita bilang contoh nih, abang suka pakai minyak rambut.
Orang botak emang pakai minyak rambut? Enggak ya? Enggak, Bang. Abang suruh orang botak beli minyak rambut, nggak mau dia gitu. Ya enggak? Lalu abang suka parfum, ya kan? Masalahnya parfum ini mungkin mengandung alkohol. Ya. Abang jual ke muslim misalkan, gitu kan? Mau nggak pakai parfum alkohol? Enggak juga, tapi wangi banget loh ini. Wangi, benar. Wangi banget ini misalkan, gitu kan? Kayak gitu. Ya nggak mau gitu loh. Artinya apa? Ya enggak. Jadi setiap produk itu ya itu ada untuk segmen masing-masing, ada marketnya masing-masing gitu. Nah, ketika kita bikin produk di awal itu, ya dari awal sebelum diluncurin ke pasar, itu harus mendefinisikan siapa market kita ini. Wah. Kenapa? Jangan sampai Bang, barang sudah abang order satu gudang penuh, kemudian baru mikir mau dijual kemana. Oh nggak bisa, ya. Kayak tadi oksigen. Dari awal kita tahu bahwa kita bikin satu tabung oksigen ini jualnya adalah apa? Ke orang sakit. Ya. Maka kemudian kita akan mendefinisikan, ya. Oh orang sakit di mana? Di rumah sakit. Di mana lagi? Di klinik. Di mana lagi? Di dokter-dokter paru-paru. Misalkan seperti itu. Kita akan deketinnya ke sini. Jualannya itu ke sini cuman. Kita tidak akan jualan di contoh misalkan toko-toko retail modern gitu. Kenapa? Orang sehat siapa sih gitu yang masuk ke sana beli oksigen? Nggak ada. Seperti itu. Waduh, Ya kan? ini hal yang pertama Koko Hal yang berikan. Iya, itu contoh gitu kan. Lalu juga apa? Ya, setelah didefinisikan target marketnya, ya nggak, kita juga akan kemudian bicara tentang bagaimana cara dapat pembelinya. Seperti itu. Pakai metode apa? Ini Gitu. Koko tidak ada keinginan untuk apa ya? Buat acara seminar nih kok. Sering ya? sering sekali gitu kan. Tapi memang untuk kalangan terbatas. Seperti itu. Ya nggak? Karena ya percaya tidak semua orang suka belajar. Ah, kata siapa kok? Iya betul, tidak semua Saya orang suka mendengar belajar. ini saja, kalau Koko bikin seminar saya mau datang ini. Iya. Saya kalau sekali bikin seminar, saya sanggup itu untuk tiap minggu bikin. Tapi audiens saya tidak siap tiap minggu datang. Gitu. Apa karena apa? Materinya berat atau sebenarnya apa? Bisa karena materinya berat, bisa karena ada hal-hal lain, kesibukan lain yang menurut mereka ya belajar itu nomor 2 daripada hal itu. Seperti itu. Tapi kalau saya sekilas saja ini kayaknya ada beberapa hal yang menarik ini pengunjung. Kayak tadi misal untung 10, jangan 10-10-nya tapi 7 aja sesuai kebutuhan. Betul. Itu hal sederhana sebenarnya. Sederhana, itu namanya kecerdasan keuangan, Bang. Oke. Gitu. Itu namanya financial intelligence ya, dan financial intelligence ini ya itu adalah suatu ilmu yang jarang sekali diajarkan di keluarga, jarang sekali diajarkan di sekolah. Nah, kenapa saya bilang? Buktinya guru kaya nggak? Banyak guru tidak kaya, gitu kan? Orang yang cerdas secara keuangan kaya nggak harusnya? Harusnya kaya. Harusnya. Kenapa? Karena dia ngerti gitu loh, how to-nya itu. Gimana cara dapetin duit, gimana cara pakai duit, gimana cara menduplikasi duit, gitu kan? Gimana cara untuk ya, menambah jumlah duit yang dia punya, gitu. Itu orang dengan kecerdasan keuangan. Nah, ya keluarga yang tidak kaya tidak ngerti ilmu ini. Wah. Saya bukan berasal dari keluarga kaya masalahnya. Terus dapat dari mana ilmunya? Baca buku. Gitu. Saya dari SMP sudah sangat tertarik sama topik tentang kecerdasan keuangan. Kenapa? Saya jengah miskin, Bang. Saya jengah sekali sama miskin gitu. Keluarga saya ya, rumah kami itu cuma tipe 54. Gitu. Ikan 3 kamar. 3 kamar isinya 11 orang. Bayangin tuh, rumah 3 kamar isi 11 orang ya. Wow. Itu gimana? Ya kan, jadi gesekan Bang, gesekan terus. Karena kan ibaratnya jalan aja bisa tumburan gitu loh. Ya jalan aja tumbur, kalau tumbur pasti kita berantem, gitu kan. Ya, jadi oke, saya janji suatu hari saya harus punya duit. Wah, Jadi itu belajar. Itu bisa inspiratif itu. Tapi nanti kita bahas. Tapi saya mau, tidak mungkin rasanya jadi founder sebuah klinik UMKM kalau bukan pengusaha. Iya Bang. Boleh dong ngomong kok usahanya apa kok sekarang? Sekarang saya coba jalani beberapa hal, ya beberapa hal kan. Ya, terbaru ini saya ngelola kos, gedung kos. Gedung kos maksudnya? Gedung kos. Ya, saya menyediakan kamar-kamar kos. Ya. Di daerah mana tuh kok? Di belakang Rumah Sakit Umum Fakultas Kedokteran Unsri. Seperti Madang itu. ya? Ya, Madang. di Madang sana, Oke. betul. Ya, kenapa gedung kos? Ya, kalau pada satu titik orang-orang akan bicara investasi di properti, Bang. Ketika Abang suatu hari sudah pada masanya gitu, ya kan? Nah, investasi properti yang salah satu yang saya pilih itu adalah apa? Gedung kos. Jadi ada konsep namanya itu, Bang, recurring income. Recurring income itu adalah apa? Pendapatan yang terus ngulang, Bang. Pendapatan yang terus ngulang. Ini sama kayak Abang punya 1 gelas air, Abang minum,
abang taruh lagi, gelasnya ngisi lagi bang. Wow, Gitu kan? Itu Gelasnya ngisi lagi nih. Jadi abang bisa haus nggak kalau sekarang abang punya satu gelas itu yang ngisi terus? Atau saya bilang tentang angsa bertelur emas. Abang tahu angsa bertelur emas bang? ya, dongeng. Ya kan? Satunya dongeng gitu. Itu bagi saya bukan dongeng bang. Itu adalah kenyataan. Ya kan, angsa bertelur emas saya ini adalah gedung kos saya ini. Ya, sekarang contoh misalkan ya kita punya gedung kos, lalu kan setiap bulan itu orang bayar. Boleh nggak bayar ini kita beliin emas? Boleh. Boleh. Itu angsa bertelur emas bang. Oh, bener kan? Filosofinya gitu ya? Iya, bener angsa bertelur emas gitu ya. Dia setelah apa 1 bulan gitu kan bayar. Ya, kita beliin emas. Bulan depan bayar lagi nggak? Bayar lagi, ngisi lagi bang. Padahal duitnya bulan kemarin sudah kita habis gitu loh. Habis itu untuk beliin emas misalnya gitu kan. Lalu nanti bertelur emas lagi, ya ngisi lagi gitu kan. Nah, ya sudah 2 bulan nih. Bulan ketiga bang sudah kita beliin bang, masih ngisi lagi bang. Iya. Gitu. Bener. Ya, ini adalah filosofi tentang angsa bertelur emas. Saya ngomong-ngomong menengah ke atas atau standar nih kosannya? Saya itu masih sangat teringat dengan sulitnya saya di masa lalu. Jadi sampai sekarang juga ya saya itu ya bisnis saya pun berdekatan sekali dengan orang-orang kecil bang. Ya, tadi kan sudah satu kos ya. Kosan itu adalah untuk apa? Untuk anak-anak mahasiswa dan karyawan yang punya income, ya, yang bapaknya income-nya kecil, yang karyawan yang hidupnya mungkin pendapatannya kecil, ngekos di tempat saya aja. Seperti itu. Kenapa? Karena cuma 600.000 per bulan bang. Sudah termasuk air, sudah termasuk listrik, sudah termasuk internet. Gitu ya, enggak, ini nyaris nggak dapat apa-apa sebenarnya. Waduh. Ya ini kerja amal aja bang, biar kamar mandinya di dalam atau di luar? Kamar mandi di luar seperti itu ya. Kamar mandi di luar ya, tujuannya apa ya, biar adik-adik ini bang ya itu jangan sampai mereka itu ya sosialisasi lah ya, gitu kan, jangan sampai juga jadi susah gitu kan ya. 600.000 saya kira sangat murah. Murah Palembang murah kok. Gitu kan, 600.000 ya kan. Nah itu tadi adalah bisnis untuk bantuin orang susah pertama. Bisnis untuk bantuin orang susah kedua saya adalah apa ya, produk-produk untuk membantu ya pedagang kecil bang. Apa itu kok? Tenda lipat, payung seperti itu ya, tenda lipat, payung. Jadi orang-orang kalau membayangkan bahwa bisnis itu harus dengan modal yang sangat besar bang. Contoh misalkan apa, sewa ruko. Iya kan, abang kalau sewa ruko ya 1 tahun mungkin sekitar 60 juta bang, 80 juta gitu. Cuman tuh sewa rukonya doang, belum beli isi, belum nyetok, belum segala macam. Orang-orang membayangkan bisnis jadi susah. Nah saya bilang apa, jangan susah bisnis gitu. Mulai aja dengan apa, beli tenda atau beli payung. Beli tendanya cuma sekitar 850.000. Ya kan, tinggal gelar meja, tinggal langsung bisa jualan bang. Nggak sampai 2 juta bisa mulai satu bisnis. Iya kan? Iya deh, bener, masuk akal. Iya enggak? Dan bang, suatu hari bang, ada anak muda ya, itu saya tidak tahu bahwa belakangan ternyata mereka ini anak panti asuhan. Rombongan anak panti asuhan telepon saya, bilang mau beli tenda, gitu. Jadi saya itu cerita ya kemarin ke mereka nih. Kemarin itu ada satu teman kita orang Bugis baru datang ke Palembang, buka usaha gitu, jualan apam Bugis, ya apam Bugis itu. Dan kemudian dia tanya sama saya, titik yang bagus di mana? Saya jelasin, titiknya di Lemabang bagus, dia di Kebun Bunga bagus, kemudian juga di apa namanya Simpang Kades sana bagus gitu kan. Dan si teman Bugis ini beneran didiriin bisnis di sini gitu loh. Dan dia buat di tempat-tempat yang Koko sebutin tadi. Betul. Dan ini ngasilin satu titik itu bang, satu titik itu 1 bulan tuh sekitar 7 juta sampai 10 juta setiap bulan. Dan dia punya 3 titik bang, 20 juta lebih bang setiap bulan gitu loh. Kan padahal ini usaha kecil, modal apa? Modal tenda doang. Seperti itu. Nah dari sana saya cerita sama anak rombongan panti ini ya, mereka kepikiran, oke, kita coba satu dulu. Ternyata bang, bulan depan telepon lagi dia, bang, dapat duit gitu, dia bilang gitu kan, berhasil gitu, dia bilang jual tempe mendoan. Tempe mendoan bang, ya, jualan jam 3 sore, jam 5 habis bang, 2 jam bang, ya 2 jam itu habis gitu, ya kan, bulan depan nambah tenda bang, bulan depan nambah tenda lagi, gitu. Jadi gimana dapat duit? 1 bulan 15 jutaan dia bilang. Wah. Pantinya itu langsung nggak kesulitan keuangan lagi bang kalau 15 juta 1 bulan tuh bang. Dan Koko baru belakangan taunya kalau mereka anak panti, bukan dari belakangan kita baru tahu. Setelah apa? Setelah dia minta tolong, bang, boleh nggak tolong anterin? Dia bilang, kemana? Ke sini titiknya. Saya lagi di panti ini. Nah betul, di sana panti itu.
kami ini rombongan anak panti. Astaga, saya bilang saya nggak pernah tahu gitu rombongan anak panti. Kalau tahu anak panti aja mungkin saya yang sedekah aja gitu tendanya. Oh, gitu. Iya. Kok tapi gini, tenda itu dijual belikan atau disewakan juga, Kok? Dua-duanya. Ya, kalau saya ada tenda yang besar lah ya. Ada, ya, tapi bukan tipe yang tenda kawinan itu, gitu. Tenda kita tenda untuk jualan bang, untuk bisnis. Untuk bisnis ya. Ya, gitu. Nah, lalu tadi kan sudah ya, kosan, ya enggak. Kemudian terpal. Terpal. Ya, saya ada bisnis terpal juga ya pengunjungnya. Jadi terpal industri gitu kan. Anda mau bikin terpal ukuran berapapun saya bisa bikinin. Wah. Berapapun, termasuk pun misalkan 40 kali 40 kan gede tuh satu lapangan. Wih, 40 meter kali 40 meter. Iya bisa kita bisa bikinin gitu. Ya kan. Produksinya di mana, Pak? Produksi di mana? Produksi ya di rumah produksi kita, di workshop kita seperti itu. Ya ada satu workshop kan. Nah terpal ya jadi kosan, terpal, kemudian tenda tadi ya, tenda dan payung seperti itu. Ya kemudian ini balik lagi bang ke kerjaan lama pertama kali saya bang. Apa itu? Adalah bikin website. Saya ada agensi website ya teman-teman ya, saya ada agensi website. Nah, agensi websitenya kenapa? Apakah saya kemudian orang IT? Enggak juga, saya bukan orang IT, saya tidak ngerti tentang berbagai hal, tapi karena dulu buntu, istilah orang Palembang tuh nggak ada duit, buntu, ya buntu itu. Jadi kadang nggak ada duit nih, jadi gimana sih caranya untuk supaya bisa jualan online? Kan nggak punya duit untuk nyewa ruko nih. Ya nggak punya duit untuk nyewa ruko, ya kemudian juga nggak punya duit untuk ngiklan, ya akhirnya apa? Oke deh jualan online aja gitu seperti itu kan. Nah belajarlah bikin website gitu. Ya nah dari sana saya orang-orang bikin websitenya itu ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sekarang saya bikin satu website itu 3 hari jadi satu website gitu. Kenapa? Karena sudah ngerti caranya, how to cepatnya itu gitu loh. Wow. Nah dari sana juga ya akhirnya apa? Website inilah yang kemudian menunjang semua. Saya punya bisnis yang lain ini. Gak pernah sangka juga bang. Dulu itu bermula dari ya kesulitan gitu kan, karena tidak ada solusi. Akhirnya cari solusi sendiri, bikin solusi sendiri, belajar, ketemu oh ternyata seperti ini caranya gitu. Nah sekarang semua website saya ini, semua usaha saya berbasis website semua bang. Oh jadi secara online? Secara online. Saya tidak ada sales satu orang pun. Wow. Saya tidak ada sales satu orang pun ya. Jadi semuanya itu pembeli saya bahkan tidak kenal bang. Karena teman-teman ya, jualan ke orang yang kita kenal itu kadang susah. Iya, minta diskon. Iya, minta diskon, minta utang gitu kan. Iya sih. Iya. Kita nih usaha kecil-kecilan, disuruh ngasih utang, ya. Nggak dikasih orang yang sakit hati, katanya temen. Kita masa nggak percaya sama saya? Iya. Nagihnya susah nanti gitu kan. Ujung-ujung temen sudah deh, kita jualannya lebih baik itu jual ke orang yang kita tidak kenal. Itu menggunakan online lah. Online itu gitu, ya kan. Anda punya kebutuhan, saya punya solusi. Seperti itu aja. 90% saya punya bisnis itu saya tidak kenal mereka siapapun. Jadi gitu. dengan website yang dibuat, di situ juga usaha Koko masuk. Betul. Sehingga kalau mereka cari dari Google, pasti ketemu saya. Gitu kan, dia cari website ketemu saya seperti itu. Dan langsung transaksionalnya di situ lah. Iya betul. Transaksi di sana bisa, atau dia kadang kan orang nih mau tanya-tanya nih, atau dia punya produk permintaan custom gitu kan. Nah itu lanjut via WA gitu. Dan kita bantu supaya dari website itu dia connect ke WA-nya cepat sekali, gampang seperti itu. Jadi ya bisa menjadi solusi. Waduh. Gitu. Nah ada lagi bang, bisnis yang lain bang. Ya. Ini juga bisnis untuk saya ngumpulin duit pertama kali bang. Tadi kan saya bilang sama abang saya nggak ada duit, ya nggak. Nah ini teman-teman juga bisa belajar ya. Kalau pengen usaha, tapi nggak punya duit, ya kan, mainlah jasa. Mainlah jasa. Ya kenapa? Jasa ini bisnis dengan modal yang paling minim. Ya ini adalah rahasianya bang. Ya kan, bapak saya tidak kasih saya modal 1 rupiah pun untuk mulai semuanya itu. Saya ngumpulin dari apa? Jadi agen properti bang, pertama kali bang. Belajarnya setengah mati, ya. Tapi itu harus saya jalanin. Lamar sana lamar sini nggak ada yang mau terima, gitu kan. Akhirnya apa? Ya coba sendiri bang, ya kan coba sendiri ya. Saya di properti dari tahun 2003 sampai sekarang 2024, 21 tahun masih. Gitu ya masih gitu kan. Nah, property agent, saya jadi property agent ya, agen properti itu juga yang ngasilin duit juga untuk saya punya angsa-angsa betul rumah saya tadi ini gitu ya kan, bukan cuma dari jualan ya dibantu istri gitu jualan bang. Kita ini kan ya kalau mau supaya lebih sejahtera ya teman-teman, usahakan untuk punya lebih dari 1 usaha, tapi tentu saja dengan tidak menghilangkan
Kan jangan sampai ini ibarat ya Anda punya 1 gelas air, lalu ini ada 3 gelas lainnya, Anda bagi-bagi, ujung-ujung setiap gelas itu cuma punya air sedikit-sedikit. Ya. Jangan sampai gitu. Maunya kita apa? Sekarang sudah punya 1, gelas kedua juga sama penuh, gelas ketiga sama penuh, gelas keempat sama penuh. Idealnya ya. Idealnya supaya apa? Ya income tuh nambah dan gede seperti itu loh. Waduh. Kenapa saya pilih kos tadi Bang? Ya kan, yang tadi filosofinya ya kenapa pilih kos? Karena kita maunya itu supaya Bang, ya kos ini kan kalau bulanan jalan sendiri Bang. Bulan depan sudah setoran lagi mereka itu. Dan itu tidak mengganggu kerjaan saya yang lain. Gitu. Dan kalau mengganggu kerjaan saya yang lain itu bukan namanya punya multiple income. Ya. Itu namanya punya multiple kerjaan. Ya, gitu. Pekerjaannya banyak tapi Hasilnya sama gitu. gitu. Ngapain gitu kan ya kan kerjaannya itu banyak hasilnya sama, itu kita mau hindarin. Kita maunya itu adalah apa? Bisnisnya banyak, hasilnya banyak, harusnya seperti itu dan tidak saling mengganggu. Ya. Gitu. Baik kok, ini udah 30 menit tidak terasa, ini udah di penghujung podcast. Tapi kayak saya ingin menghadirkan Koko lagi nanti sebagai konsultan ya. Ya boleh. Kita konsultan nanti bisa live. Ini kan bisa live di YouTube kami. Kita buat siaran live, nanti kita bisa undang teman-teman untuk saling bertanya langsung lah. Ya, atau boleh. Atau dalam satu, nanti kan di sini kan di Rumah Kebaikan ini kan banyak ruang-ruang kosong. Izinlah kami nanti bikin diskusi dan Koko seminar tentang usaha. Silakan undang aja ya. Saya kalau untuk memang orang-orang yang serius mau belajar, saya lebih serius ngajar. Siap, nanti kami siapkan orang-orangnya. Kita janji dulu Bang. Oke, janji. Siap. Baik pengunjung ya, ini janji kami berdua. Kayak saya akan datangkan lagi Koko Suhandi Hermawan ke sini. Kita akan ngobrol lagi soal bagaimana sih memulai bisnis, bagaimana mempertahankan bisnis, dan bagaimana mengembangkan bisnis agar bisa menjadi suatu hal yang menghasilkan. Oh, banyak filosofi dari Koko tadi yang bisa kita dapatkan, dan semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi. Siap-siap, Rumah Kebaikan Nusantara akan membuat seminar tentang dunia usaha. Tunggu dan selalu tonton kami. Like, subscribe, dan juga jangan lupa komen, karena demi kebaikan kita bersama, kita berusaha sama-sama melakukan gerakan kebaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kok. Ya.